Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning student. How are you today? I hope that all of you stay healthy and stay at home. So for the first, we are going to discuss about analytical exposition. Before we start our lesson, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. So, apakah kalian tahu mengenai text analysis exposition? Apakah kalian tahu? Analytical exposition adalah teks bahasa Inggris yang tujuannya untuk menyampaikan pandangan penulis mengenai suatu isu. Jadi di sini teks analytical exposition itu biasanya berisi tentang isu-isu dan juga mencurahkan isi pikiran dari si penulis. Dan biasanya itu didasarkan oleh fakta-fakta yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, tujuannya itu adalah untuk memberikan sudut pandang kepada si pembaca. Jadi terdapat suatu isu gitu ya di masyarakat. Jadi penulis ini menuliskan bahwa di suatu masyarakat itu terdapat kekerasan. Dan kekerasan itu yang dilakukan oleh tetangga yang bernama A. Nah, jadinya penulis itu menuliskan suatu isu, menuliskan suatu berita itu sesuai dengan fakta yang ada di dalam masyarakat. Jika bisa dipahami ya. Nah, biasanya ciri-ciri analytical exposition, ciri-ciri text analysis exposition ini adalah teks eksposisi ya sebenarnya. Menggunakan simple present tense, menggunakan kata-kata kerja sehari-hari, simple present tense ya. Misal go, pergi, get, mendapatkan, itu kan simple present tense. Itu kata-kata atau bentuk kerja sehari-hari, bukan memakai simple past tense. Simple past tense itu adalah simple kata kerja yang digunakan dalam masa lalu. Go, went, gone. Jadi go itu simple present tense, went itu simple past tense. Nah, tetapi di analytical exposition kita menggunakan simple present tense. Dan yang kedua, menggunakan causal conjunction. Jadi di sini kita dalam analytical exposition itu menuliskan kata-kata hubung seperti karena, because of, despite of, di samping itu, seperti itu. Dan yang ketiga, menggunakan internal conjunction, biasanya menggunakan kata hubung yang inter gitu. First, pertama-tama, second, dan kedua meanwhile, dan sebagainya. Dan yang keempat, menggunakan evaluative word, jadi menggunakan kata-kata penekanan yang penting, misal important, crucial, treatment, and lain sebagainya. Jadi di dalam evaluative word itu kita menggunakan kata-kata yang menekankan bahwa kejadian itu benar-benar nyata, benar-benar sesuai dengan realita. Nah, seperti itu. Selanjutnya, struktur dari text analysis exposition ini. Yang pertama, thesis. Dalam teks ini biasanya di paragraf pertama itu pembaca bisa mengetahui isu apa yang sedang dibahas. Selain itu pembaca juga bisa mengetahui pandangan penulis terhadap isu tersebut. Jadi di atas itu sudah jelas ya dari paragraf itu. Pembaca itu bisa menganalisis apa yang telah dituliskan oleh si penulis itu. Dan yang kedua, argumen. Argumen itu adalah penulis itu meyakinkan isu-isu yang ditulisnya sehingga si pembaca itu penasarannya terhadap berita itu, terhadap isu-isu itu. Biasanya itu argumen, meyakinkan si pembaca. Conclusion. Nah, jadi ini di sini nih, ini adalah bagian terakhir. Bisa dari udah hampir membaca. Jadi kalian itu bisa mengambil isi dari teks, isi dari berita itu, isi dari paragraf itu apa? Itu yang disebut dengan conclusion. Selanjutnya, nah di sini sudah Miss Afid cantumkan contoh analytical exposition. Di sini the importance of learning English. Jadi pentingnya belajar bahasa Inggris. First, English open new career
opportunities. Jadi di sini sudah terdapat beberapa paragraf ya, terdapat satu paragraf dan juga sudah ada generic structure-nya. Kalian bisa analisis sendiri mana yang termasuk menggunakan evaluative word, mana yang menggunakan thesis. Nah, seperti itu, mana yang disebut dengan conclusion. Jadi seperti itu ya contoh analytical exposition. Nah, jika kalian masih merasa bingung, kalian bisa tanya dan diskusi, atau kalian bisa browsing about analytical exposition. Maybe that's all for me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.